Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini di video pembelajaran via YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Jadi Pak Mus harapkan kalian bisa menyimak dengan baik, dengan seksama, dengan cermat, agar supaya kalian bisa memahami semua materi yang ada atau yang Pak Mus sampaikan, sehingga kalian dapat juga mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk materi yang pertama yaitu kerjasama dalam mempresentasikan peta pikiran. Nah, kemarin di pembelajaran 4 itu kalau memang dilaksanakan secara tatap muka itu ada tugas secara berkelompok ya. Nah, ini berkaitan dengan yang di pembelajaran 5 yaitu membuat peta pikiran, mempresentasikan peta pikirannya. Nah, ini contoh kerjasama dalam mempresentasikan peta pikiran. Jadi ini tidak dicontohkan peta pikirannya, tetapi sikapnya ya, sikap kerjasama dan dalam mempresentasikan peta pikiran. Kerjasama yang dilakukan Eko dan kelompoknya dapat terlaksana dengan baik. Tiap-tiap anggota kelompok bekerja sesuai dengan tugasnya. Ada yang mencari informasi dari berbagai sumber, ada juga yang menuliskan informasi dalam peta pikiran. Saat presentasi pun mereka bekerja sama dengan baik. Ada yang membawa gambar, peta pikiran, dan ada pula yang menjelaskan. Tujuan kerjasama Eko dan kelompoknya saat dapat tercapai. Kerjasama yang dilakukan Eko dan kelompoknya membuat kegiatan mencari informasi menjadi cepat, ringan, dan cepat selesai. Kerjasama juga memudahkan mereka melakukan presentasi di depan kelas. Nah, ini adalah makna atau bagaimana cara kerjasama dalam mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sekarang membuat laporan kegiatan bersama orang tua. Nah, ini contohnya. Sebenarnya ini sama dengan materi-materi sebelumnya ya, membuat laporan, tapi di sini bersifat laporan yang berbentuk paragraf. Ada judulnya laporan kegiatan bersama orang tua, namanya Eko namanya. Jenis kegiatannya membersihkan rumah. Tujuan kegiatannya yaitu membuat rumah menjadi bersih. Bentuk kegiatannya sebagai berikut. Pada hari libur, saya dan keluarga membersihkan rumah bersama. Ayah bertugas untuk membersihkan kotoran yang menempel di langit-langit rumah. Sementara itu, saya dan Dek Dwi bertugas untuk membersihkan meja serta kursi menggunakan kemoceng. Setelah itu, giliran ibu untuk menyapu dan mengepel lantai. Kegiatan membersihkan rumah menjadi lebih cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Dengan melaksanakan kegiatan bersama, hubungan anggota keluarga juga menjadi semakin erat. Nah, ini contoh dari membuat laporan kegiatan bersama orang tua. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi SBDP ya, yaitu memperagakan gerakan lanjut tari indang. Masih ingat anak-anak sekalian, tari indang itu berasal dari Sumatera Barat ya. Nah, ini kalau kemarin kita sampai ke gerakan ke-6 ya. Kita masuk ke gerakan ke-7 sekarang. Gerakan ke-7 seperti ini ya. Gerakan ke-7 bersila, duduk bersila, terus kemudian kalau nampak dari depan ya. Kemudian kalau nampak dari belakang seperti ini. Nah, kemudian setelah bersila, tangan ditutupkan begini, terus kemudian diangkat ke atas. Nah, begitu ya untuk hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat ya. Hitungan ketiga, hitungan keempat, terus kemudian ada ini kayak mirip sujud ya. Bukan sujud tapi yang menunduk ya, menunduk, terus kemudian dia berdiri. Bukan berdiri, duduk, tapi mendongak ke atas. Itu untuk gerakan yang ke-7.
Kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Nah, masih seperti ini, jadi masih tangan menutup, terus kemudian merunduk, kemudian tangan yang itu tadi diangkat ke atas, begitu seterusnya ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini gambar-gambar ini bisa kalian download juga atau diambil juga di Classroom, nanti kamu share juga agar kalian bisa mempelajarinya. Kemudian gerakan yang ke-8, ini gerakan ke-8 dengan ke-1, kedua seperti ini ya. Nah, tangan begini, terus kemudian ke atas, sebaliknya, terus kemudian ditaruh ke bawah, nah terus ke atas lagi. Hitungan ke-1, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan ke-4. Berikutnya hitungan ke-5 sama seperti ini ya. Tangan ke atas, kemudian tangan setengah, kemudian tangan ke bawah, setengah ke atas, sampai hitungan ke-7 dan 8. Ini untuk gerakan ke-8. Gerakan ke-9. Sekarang gerakan ke-9, tangan kembali bertemu, terus kemudian ke bawah, terus kemudian dia menunduk, kemudian mendongak ke atas, tangan sambil diangkat. Nah, gerakan ini hitungan 1 ke 2, hitungan ketiga ke 4 menunduk, kemudian tangan ke atas, nah, tangan bertemu begini. Terus kemudian hitungan ke-5 dan ke-6 sama dengan hitungan ke-1 dan ke-2 ya, gerakannya sama persis. Untuk hitungan ke-7 dan 8 gerakannya sama persis dengan hitungan ke-3 dan ke-4. Nah, gerakan ke-10 sekarang sama gerakan ke-10 sebenarnya dengan gerakan yang ke-8 tadi ya. Nah, sama dengan gerakan yang ke-8 tadi. Nah, ini sama. Ini untuk hitungan 1 sampai 4 dan hitungan 5 sampai 8. Nah, gerakan ke-11 yaitu agak berbeda dia. Kakinya menyilang, terus kemudian tangannya berputar. Gerakannya diulangi sebanyak 2 kali. Gerakan ke-11. Gerakan ke-12. Gerakan ke-12 ini hampir sama dengan gerakan ke-7 tadi ya. Gerakan ke-7 seperti ini, bisa kalian lihat gambarnya, bisa diperagakan juga. Nah, hitungan ke-1, hitungan kedua seperti ini, hitungan ketiga dan keempat ini tangannya ke atas, kemudian hitungan 5 ke 6 seperti ini tangannya, hitungan 7 ke 8 nah, seperti ini. Ini untuk gerakan ke-12. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 5 sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik, memperhatikan dengan baik. Terus untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas yang ada di buku tema, khususnya di tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran 6 ya, untuk tema 2 subtema 2 pembelajaran 6 selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran 5 kali ini Pak Musadi dulu. Semangat belajar terus, tetap semangat. Selamat mengerjakan tugas juga. Mudah-mudahan sukses selalu. Pak Musadi dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.